Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran The Secret of 1 Yohanes. Kita sudah masuk di dalam pasal 1 ayat yang kedua. Saya bacakan dalam terjemahan King James Indonesia. Adapun hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Jadi hidup itu, for the life was manifested and we have seen it. Jadi hidup itu sudah dinyatakan dan kami, ini sekali lagi menggunakan kata ganti kami, itu Rasul Yohanes, itu para rasul itu telah melihatnya lalu bersaksi. Setelah dilihat dia saksi dan memberitakan kepadamu. Ya ini jadi tujuan penulisannya itu karena Rasul Yohanes sudah melihat dengan jelas itu kehidupan itu, dia tulis, dia beritakan kepadamu hidup yang kekal itu, yang telah ada beserta dengan Bapa dan sudah dinyatakan kepada kami. Saya ulangi ya. Adapun hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, lalu bersaksi dan memberitakan kepadamu hidup yang kekal itu, yang telah ada beserta dengan Bapa dan sudah dinyatakan kepada kami. Nah, dalam video saya yang pertama saudaraku, saya katakan Yohanes itu menulis 4 surat. Harusnya ada 5 surat ditambah dengan kitab Wahyu. Nah, kitab Wahyu itu juga ditulis oleh Rasul Yohanes. Saya diingatkan pada waktu saya mulai buat video ini, tiba-tiba diingatkan, iya Wahyu ini Yohanes. Jadi saya harus klarifikasi bahwa Yohanes menulis 5 surat. Yohanes menulis 5 surat. Singkatan dari Yohanes, saya ulangi, Yesus orisinal Tuhan Allah yang Esa. Di ayat yang kedua ini kita akan bicara tentang kehidupan, kesaksian tentang firman kehidupan yang kekal. Firman dari hal hidup ini telah dimanifestasikan, dinyatakan. Siapa firman dari yang hidup ini? Itulah pribadi putra manusia Yesus. Rasul Yohanes sudah melihat dan merasakan ini benar-benar firman yang hidup. Perkataannya dari putra manusia Yesus itu adalah perkataan yang hidup dan kekal, saudaraku. Nah, saat seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia akan bisa bersaksi, memberitakan apa yang sudah dialaminya, saudaraku. Ini suatu pengalaman yang indah. Kalau kita minta Tuhan, berikan saya pengalaman demi pengalaman bersama dengan Engkau, dan saya akan saksikan apa yang sudah saya alami. Pertolongan, mujizat, penghiburan, macam-macam hal di dalam Tuhan. Kita bisa saksikan itu, saudaraku. Ya, contoh perempuan Samaria, dia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga dia bisa bertobat. Kemudian dia saksikan. Yohanes 4 ayat 28 sampai 30 dan 39 sampai 42. Selanjutnya apa, Saudara? Setelah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka kita harus mempunyai pengalaman demi pengalaman itu. Berjumpa, perempuan Samaria ini berjumpa dengan Tuhan, oke dia bertobat. Perjumpaan dengan Tuhan itu menghasilkan pertobatan. Selanjutnya dia harus punya pengalaman demi pengalaman dengan Tuhan, sehingga muncul kesaksian demi kesaksian. Gak berhenti dengan kesaksian pertobatan. Beberapa orang sudah bertobat, saya jadi Kristen, wah puji Tuhan, rasanya waduh diundang khotbah sini sana. Tapi dia gak punya pengalaman dengan Tuhan. Dia hanya berjumpa, dia percaya Tuhan Yesus, dia gak ada pengalaman. Akhirnya apa? Imannya mulai luntur. Kok aku gak ada yang undang lagi, penghasilanku berkurang, ya, saya gak bisa, orang Kristen gak ada kasih, ya saya lebih baik pindah lagi. Loh, kenapa? Karena dia gak mau masuk lebih dalam. Dia hanya berjumpa, lagi bertobat, tapi gak mau masuk lebih dalam lagi. Sampai dikatakan dalam ayat 1, didengar, dilihat dengan mata kami, pandang, kami jamah. Itu loh saudaraku, sehingga menimbulkan pengalaman dan itu disaksikan untuk kemuliaan nama Tuhan.
Orang yang berpegang pada firman kehidupan ini akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita baca Kisah 4 ayat 12. Ini pernyataan tegas di dalam kekristenan. Mengapa kita percaya Yesus? Di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12 jelas ditulis, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Jelas. Apakah ada kalimat ini, saudaraku? Di tempat yang lain kita patut bersyukur. Ada jaminan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jelas, saudaraku. Ini pernyataan tegas, saudaraku. Di mana Yesus itu adalah satu-satunya nama yang sanggup menyelamatkan. Kita baca lagi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Yesus itulah hal yang hidup, itu adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Dan Yesus itu adalah jalannya itu sendiri. Lalu dalam kemah suci kita sudah belajar di The Secret of Titus, pintu gerbang. Ada 4 tiang. Itulah jalan, satu-satunya pintu yang bisa membawa seseorang masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pernyataan tegas yang membuat iman kita bergelora. Iman kita mantap mengiring Yesus. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itu, saudaraku, itu menjadi keputusan kita. Kenapa? Karena ada jaminan yang pasti tentang hidup yang kekal ini, saudaraku. Ini Rasul Yohanes itu berani bersaksi memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Demikian juga kita yang percaya harus membagi-bagi anugerah keselamatan ini. Sehingga banyak orang boleh mendapatkan kehidupan yang kekal sama seperti kita, saudaraku. Ada jaminan. Gak ada kata mudah-mudahan loh di sini. Tidak ada kata mudah-mudahan. Di dalam Yesus hanya ada ya. Untuk semua janji Allah. Oleh karena itu kita mengucapkan amin untuk memuliakan nama Tuhan. Kata 2 Korintus sekian ayat sekian, saudaraku. Nah, di sini dikatakan lagi, kembali ke 1 Yohanes 1 ayat 2, hidup yang kekal itu telah ada beserta Bapa. Loh, sangat jelas lagi, saudaraku, ini. Pribadi Tuhan Yesus sudah ada sejak kekal. Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 3 pribadi Allah menjadi satu. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dan selalu bersama-sama, saudaraku. Sebelum kejatuhan Adam dan Hawa, Allah sudah tahu lebih dulu bahwa Adam dan Hawa pasti jatuh dalam dosa. Sehingga proyek keselamatan itu sudah ada sejak kekal. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, barulah proyek keselamatan itu mulai berproses. Di mana setelah 4.000 tahun setelahnya itu, lahirlah Sang Juru Selamat. Putra manusia Yesus. Allah yang menjelma menjadi manusia. Allah Putra menjelma menjadi manusia yang dinamakan Yesus Kristus. Selama kurang lebih berapa tahun, saudaraku? 33,5 tahun. Sampai akhirnya disiksa, mati di kayu salib. Dan setelah 3 hari bangkit dan kembali menjadi Allah yang kekal. Saat ini firman yang hidup ini sudah dinyatakan dan dirasakan oleh para rasul, termasuk juga Rasul Yohanes. Kita, saudaraku, sebagai orang percaya dalam Yesus Kristus, sebagai satu-satunya juru selamat manusia, kita juga bisa merasakan dan mengalami pribadi Tuhan Yesus yang begitu dekat. Bisa dirasakan, saudaraku, dalam kehidupan sehari-hari, maupun juga dalam hidup ibadah kita. Saat seseorang datang ke dalam ibadah, 1 Timotius 3 ayat yang ke-16, itu seperti merasakan pribadi Yesus, saudaraku. Oleh karena itu jangan main-main dalam ibadah.
Kita dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu suatu perkara yang indah. Allah dinyatakan dalam kehidupan kita, saudara. Itu momen-momen ibadah itu. Betapa Allah berbicara melalui hambanya. Firman beritakan dalam hidup kita. Dan kita serap itu. Itu menjadi daging. Dan kita praktekkan. Wah, nyata. Saat hamba Tuhan berkata, hendaklah engkau hidup kudus. Dan kita praktekkan itu dalam kesucian. Oh, indah. Hidup suci itu indah. Bebas dari dosa itu indah. Seperti orang sehat. Tidak sampai sakit. Kalau sakit itu tidak enak. Gak bisa ngapa-ngapain. Di rumah atau bahkan di rumah sakit. Tapi kalau sehat, bisa bergerak ini, itu, mengerjakan berbagai macam hal. Demikian juga kita, kalau kita hidup suci, rencana Allah itu bergerak dengan luar biasa. Dengan lancar. Tapi kalau ada dosa, rencana Allah macet, bahkan bisa rusak, bahkan bisa cacat. Hati-hati, saudaraku. Ini loh, ibadah sungguh-sungguh. Bukan asal-asal ibadah untuk memenuhi gereja. Tidak. Ibadah itu bisa berarti kita pergi ke gereja maupun gaya hidup ibadah kita. Hidup yang kudus itulah gaya hidup yang ibadah. Ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1. Jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh perubahan budimu. Itu saudaraku, ayat 1 sampai 2. Apa rahasia ibadah yang sesungguhnya? Kenapa kok saya sambungkan tentang ibadah dalam hidup ini sudah dinyatakan? Apa kaitannya, saudaraku? Di dalam 1 Timotius 3 ayat yang ke-16 saya bacakan. 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Siapa itu? Itulah Tuhan Yesus. Dibenarkan dalam roh. Yang menyatakan dirinya kepada malaikat-malaikat. Diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang dipercayai dalam dunia dan diangkat dalam kemuliaan. Saya akan ceritakan satu persatu ini ayat, saudaraku. Allah dinyatakan dalam daging. Inilah ibadah yang benar. Ibadah yang bisa merasakan kenyataan Allah dalam hidup kita. Baik kita pergi beribadah dalam gereja maupun gaya hidup ibadah kita. Kalau kita hidup suci, Allah itu benar-benar nyata dalam hidup kita, saudaraku. Ada kedekatan, ada keintiman kita dengan Allah. Selain itu, Allah dinyatakan dalam daging. Itu berarti firman Tuhan yang hidup. Yohanes 1 ayat 1-3, ayat 14-17. Saat kita beribadah, firman Tuhan ditaburkan itu menjadi hidup. Karena kita mempunyai hati seperti tanah yang subur, berbuah-buah. Firman diberitakan menjadi iman. Iman yang dinyatakan itu bisa mengalahkan dunia, saudaraku. Ini, kita bisa pakai itu intim. Seperti seorang bapak dengan anak. Bapak yang memberikan nasihat-nasihat dan kita dengarkan itu. Dan kita praktekkan nasihat orang tua kita. Itu nasihat yang membawa kita menuju kehidupan yang kekal. Allah berfirman, saudaraku. Nah ini, jika kita ibadah tapi hidup kita merasa Allah tidak nyata, maka berarti kita yang salah. Kita yang salah. Kita belum mendapatkan rahasia ibadah poin pertama ini. Coba periksa hati kita. Jangan sampai kita memiliki hati seperti jalanan atau tanah berbatu-batu atau tanah semak duri. Milikilah hati seperti tanah yang subur, agar firman Tuhan ditaburkan bertumbuh dan berbuah-buah. Sehingga Allah itu begitu dekat, nyata, intim dengan kita. Karena itu memang kesukaan Allah untuk hidup intim dengan kita. Baca firman Tuhan, ini loh. Baca, ini loh. Gaya hidup ibadah, salah satunya juga baca Alkitab. Itu seperti Allah dinyatakan di dalam daging. Begitu nyata. Ini Allah kita, saudara. Setiap kata dalam firman Tuhan itu pernyataan Allah, saudara. Kedua, dibenarkan di dalam roh. Apa artinya ini? Ibadah itu berarti ada kebenaran dalam roh. Kudus, Yohanes 16 ayat 13. Roh akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Ibadah yang benar adalah hidup kita disucikan lagi. Karena Roh Kudus akan berbicara untuk meluruskan hidup kita sehingga kita bisa tetap kudus berkenan di hadapan Tuhan.
Oleh karena itu, kita harus benar-benar serius dalam ibadah maupun menjalankan gaya hidup ibadah dalam hidup kita sehari-hari agar pekerjaan Roh Kudus menjadi nyata dan hidup kita terus disucikan dari hari ke hari. Ibadah itu seperti bengkel yang membetulkan hal-hal yang salah dalam hidup kita. Jadi ibadah itu bisa membuat kita hidup jadi berubah. Sifat-sifat hidup lama diganti dengan sifat-sifat Kristus. Sehingga hidup kita selalu kudus, berkenan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jika ada orang yang rajin ibadah, tapi sifat-sifat lamanya nggak berubah, maka dia dipertanyakan, apakah dia ibadah dengan benar? Apakah dia menjalankan gaya hidup ibadah, saudaraku? Ayo, jangan mengeraskan hati saat Roh Kudus bekerja, menunjukkan mana-mana yang salah. Karena dikatakan 1 Yohanes 1 ini, saudaraku, indah loh. Hidup itu telah dinyatakan. Ini loh, rahasia ibadah. Membuat, kalau hidup dinyatakan itu, saudaraku, membuat hidup kita jadi kudus. Putra manusia Yesus benar-benar manusia sepenuhnya. Dia dicobai dalam segala segi hidup, tapi dia gak berbuat dosa. Ya, kita mau neladani itu, dibenarkan di dalam roh. Inilah rahasia ibadah itu. Ketiga, kelihatan kepada malaikat. Menampakkan dirinya kepada malaikat. Apa artinya ini? Malaikat ini berarti utusan Allah. Mazmur 103 ayat 20 dalam terjemahan bahasa Inggris. The messenger. Malaikat utusan Allah. Orang-orang suci itu juga malaikat-malaikat Allah. Apa artinya ini? Rahasia ibadah yang benar itu kelihatan kepada malaikat. Artinya kelihatan kepada orang-orang kudus. Ada kesaksian hidup yang baik di antara tubuh Kristus. Orang-orang sepelayanan, saudara-saudara seiman bisa menyatakan, iya, ini orang benar. Kenapa? Karena ada kesaksian hidup yang baik. Sampai tubuh Kristus terdekat. Siapa? Orang tua kita yang sama-sama Kristen. Saudara kita yang sama-sama dalam Tuhan bisa melihat, iya, adikku ini atau kakakku ini benar-benar punya kesaksian hidup yang baik. Ada rekomendasi seperti itu, saudaraku. Ini ibadah kita harus bisa kelihatan, harus bisa menjadi teladan buat mereka, anggota tubuh Kristus. Jangan sama-sama pelayan tapi kok hidupnya gak berkenan ya, hidupnya kok misu-misu, kok jahat begini. Nah, itu gak cocok, saudaraku. Tapi kalau ibadah yang benar, firman yang dinyatakan itu membuat kita punya kesaksian yang baik di antara saudara seiman. Iya, orang ini kalau pelayanan sungguh-sungguh, kalau mengerjakan apa tanggung jawab, disiplin, rajin anak ini. Ya ini, mulutnya juga, buahnya juga baik, sopan, nggak kasar, nggak kurang ajar sama orang tua. Kelihatan sama saudara-saudara seiman. Nyata, saudaraku. Sehingga tubuh Kristus boleh dikuatkan. Boleh kita jadi teladan di antara saudara-saudara seiman. Poin keempat, diberitakan di antara bangsa kafir. Ibadah yang benar itu sampai terdengar di antara bangsa-bangsa kafir ini yang gak mengenal Tuhan itu. Bukan hanya dalam kalangan tubuh Kristus, kalangan orang dalam, tapi juga kalangan orang luar. Sehingga mereka beroleh terang keselamatan itu melalui hidup kita. Seringkali kita malu memberitakan gaya hidup ibadah kita dalam dunia. Contoh, makan doa sebelum makan aja kita malu. Jangan malu. Tunjukkan jati diri kita. Kita orang beriman, kita orang Kristen. Di mana Allah dinyatakan di dalam daging. Sehingga ini loh, kalau kamu mau kenyataan Allah yang dinyatakan dalam daging, kamu mau tahu itu isi Alkitab, contoh hidup saya, lihat hidup saya, itu loh saudaraku. Berani saudara kata seperti itu, sehingga dunia ngelihat, iya ya betul, aku pengen tahu kejujuran ada dalam hidup saya. Aku pengen tahu itu ada gak kasih dalam Alkitab, ada dalam hidup saya. Representasi firman Tuhan itu kita ada. Kita ini suratan Kristus yang terbuka. Kelima, saudaraku, dipercayai di dalam dunia. Kita tidak hanya memberitakan tentang hidup ibadah kita dalam dunia, tetapi ada bukti nyata bahwa ibadah kita pada Tuhan Yesus, kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus, kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus menghasilkan perubahan kehidupan kita. Sehingga orang-orang kafir, orang-orang gak mengenal Allah itu bisa melihat dan tertarik untuk mengenal Allah melalui kesaksian kita.
Ini loh, dipercayai dalam dunia. Betul enggak? Orang Kristen itu agunglah ibadah kita, dipercaya dalam dunia. Kalau orang Kristen nggak bisa dipercaya dalam dunia, dikasih kesempatan jadi pemimpin ketua bagian produksi, wah sudah korupsi. Belum lagi jadi direktur. Ayo dipercaya dalam dunia. Orang dunia, aku ingin curhat pada kamu karena aku yakin kamu bisa menyimpan rahasia. Kamu bisa dipercaya. Aku ingin memberikan seluruh hartaku kepadamu untuk kamu kelola. Kenapa? Karena kamu bisa dipercaya. Ayo kita mau belajar untuk bisa dipercaya dalam dunia ini. Kenapa? Karena firman telah dinyatakan. Kami telah melihatnya. Kami telah mengalaminya. Agunglah rahasia ibadah itu. Agunglah gaya hidup ibadah itu. Kita gak sia-sia loh beribadah kepada Tuhan. Kita gak sia-sia loh bergaya hidup ibadah. Kenapa? Ada bukti nyata perubahan hidup kita. Dan dunia melihat. Dan dunia mempercayainya. Poin terakhir. Terangkat dalam kemuliaan. Diangkat dalam kemuliaan. Inilah akhir dari rahasia ibadah kita, yaitu terangkat dalam kemuliaan. Ini menceritakan tentang kemuliaan kita dalam dunia. Hidup jadi penuh kemuliaan Allah yang memberkati orang lain. Selain itu, kemuliaan juga kita dapatkan saat kita terangkat ke sorga. Jangan sampai kita beribadah tapi gak sampai terangkat ke sorga. Sia-sia, saudara. Ayo kita berawal dengan roh, mengakhirinya juga dengan roh, bahkan meningkat terus sampai jadi seperti Kristus. Efesus 4 ayat 13 dan 15. Jangan sampai kita masuk gereja tapi terakhirnya masuk neraka. Aduh, eman. Kalau masuk gereja harus pastikan kita masuk surga. Inilah tujuan akhir kita ibadah. Apa rahasianya? Sampai surga. Enggak, ibadah cuma buat main-main, buat cari pacar, buat cari gangdau atau cari kerjaan. Jangan. Ini ibadah yang benar. Rahasianya itu. Jadi saudaraku, firman mengenai hidup yang kekal ini ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dan sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Saat kita mau menghidupi firman Tuhan itu, maka kita bisa merasakan betapa nyatanya itu pribadi Tuhan Yesus. Nyata benar. Hidup itu sudah dinyatakan dan kami telah melihat. Betul. Saya juga mengatakan hidup itu sudah dinyatakan dan saya telah mengalaminya. Oleh karena itu saya buat video ini. Mengapa saya bergairah mengiring Yesus? Saya capek-capek bikin konten ini, saudaraku. Kenapa? Karena saya rindu banyak jiwa-jiwa diberkati. Saya sudah mengalami perubahan hidup saya. Yang dulu saya orang berdosa. Saya bisa diubahkan. Dan saya bisa punya buah-buah pertobatan. Saya punya buah-buah yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Sifat-sifat Kristus, karakter Kristus saya bisa tumbuhkan itu. Dan saya menyatakan itu. Saya saksikan hidup yang kekal itu. Yang sudah ada berserta Bapa, Allah, Putra, sudah ada kekal. Dia menjelma menjadi manusia dalam bentuk putra manusia Yesus. Dan setelah 33,5 tahun dia kembali menjadi Allah yang kekal. Dan sekarang kita di dalam firman Tuhan kita baca ini. Inilah Allah yang kekal itu. Puji Tuhan. Kita sama-sama rindu, terbakar, bergairah untuk mengiring Yesus sampai akhir hidup kita. Karena Yesus itu bukan sekedar Allah dalam bentuk patung. Allah kita tidak berdiam dalam patung-patung itu. Tapi Yesus firman. Ini hidup. Firman yang kita baca itu hidup. Punya mata untuk melihat, punya tangan untuk mendengar. Punya telinga untuk mendengar, punya tangan untuk bekerja. Tangan kananmu memberi kemenangan. Itu Allah kita, Allah yang hidup, yang dinyatakan. Saya kita baca itu. Baca firman Tuhan. Hidup kudus, pikul salib. Kita lakukan itu. Mujizat. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Kita doakan. Oh, itu ada mujizat yang dinyatakan. Amin, saudaraku. Ayo kita sama-sama menghidupi firman ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.